Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita masuk ke bab 3, bab baru ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, yaitu mengenai teks eksposisi dalam media massa. Kalian bisa buka LKS kalian di halaman 14 dan jangan lupa siapkan buku tulis kalian. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks eksposisi, tentu kalian sering membaca surat kabar, majalah, atau artikel di media cetak atau di media elektronik. Nah, ternyata informasi yang kalian baca di media tersebut termasuk ke dalam teks eksposisi. Jadi, apa sih itu teks eksposisi? Teks eksposisi itu adalah teks yang berisi karangan atau paragraf yang di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah untuk dipahami. Nah, makanya teks eksposisi itu biasanya ada di dalam surat kabar, majalah, artikel, atau yang ada di iklan-iklan yang ada di media cetak atau media elektronik. Kenapa? Karena dia disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah untuk dipahami. Teks eksposisi ini bersifat objektif dan netral, namun disertai dengan data-data yang akurat. Nah, teks eksposisi mengandung dua unsur utama, yaitu ada satu gagasan dan yang kedua ada fakta. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Nah, ini ada contoh. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, ini adalah gagasan yang berupa saran. Ya nak, jadi ada saran nih pemerintah supaya bertindak cepat, karena kalau tidak bertindak cepat, hutan yang ada di Sumatera dan hutan yang ada di Kalimantan akan musnah. Nah, yang kedua, teks eksposisi itu mengandung fakta. Fakta adalah kenyataan, sesuatu yang benar, ada, atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Contohnya, seperti yang tadi. Contoh yang pertama itu gagasannya kan pemerintah dapat saran supaya bertindak lebih cepat dalam menangani hutan Sumatera dan hutan Kalimantan. Nah, supaya gagasan itu lebih kuat, kalian bisa ngasih fakta. Faktanya apa? Kalian berikan beberapa fakta tentang hancurnya hutan Kalimantan dan hutan Sumatera. Nah, jadi dengan fakta itu, gagasan yang kalian buat bisa lebih meyakinkan orang-orang banyak. Nah, jadi itulah yang dimaksud teks eksposisi. Teks eksposisi itu mengandung dua unsur utama, jadi harus ada gagasan dan harus ada fakta. Teks eksposisi memiliki tujuan untuk menjelaskan atau memaparkan sejumlah informasi tertentu kepada para pembaca dengan jelas. Dengan demikian, membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapat pengetahuan secara rinci dari satu kejadian atau hal yang penting. Oleh karena itu, teks eksposisi memiliki pola pengembangan. Nah, Ibu akan memberitahu apa aja pola pengembangan yang ada di teks eksposisi. Pola pengembangan yang pertama ada pola umum khusus. Pola umum khusus ialah ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola umum khusus dikenal sebagai paragraf deduktif. Pasti kalian paham ya paragraf deduktif. Yang kedua ada pola khusus umum. Nah, ini kebalikan dari pola si umum khusus. Kalau tadi yang umum khusus ide pokoknya adanya di awal, lalu diikuti dengan ide-ide yang lain. Nah, kalau khusus umum ini adalah uraiannya dulu yang di atas atau ide-idenya dulu yang ada di atas, baru ide pokoknya ada di bawah. Untuk contohnya,
Ibu akan berikan contoh minggu depan ya. Kalian hari ini hanya pelajari saja, hanya pahami saja. Berikutnya, yang ketiga ada pola ilustrasi. Nah, sebuah gagasan yang terlalu umum dan memerlukan ilustrasi yang konkret. Konkret itu artinya nyata. Ilustrasi ini berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat penulis. Nah, kayak tadi kamu sudah memberikan gagasan. Nah, gagasan itu bisa kamu perjelas dengan ilustrasi atau contoh-contoh. Nah, itu yang disebut dengan pola ilustrasi. Lalu yang keempat adalah pola perbandingan. Pola perbandingan ini adalah meyakinkan pendapat dengan melakukan suatu perbandingan seperti benda-benda atau keadaan. Kayak tadi, kalau pola ilustrasi, gagasannya bisa kamu beri penjelasan dengan gambar-gambar atau ilustrasi. Nah, kalau ini gagasannya bisa kamu bandingkan. Misalnya kamu memberi gagasan tentang suatu kota yang bersih. Nah, kamu bisa membandingkan tuh kota Jakarta dengan kota Bogor atau kota A dengan kota B. Nah, itu yang disebut dengan pola perbandingan. Berikutnya, ini ada tugas. Bacalah teks eksposisi yang diberikan di grup WhatsApp. Nah, nanti Ibu akan share linknya, link Google Form. Nanti di Google Form itu kalian bisa baca ada sebuah teks eksposisi. Oke. Jangan lupa yang sudah mengklik linknya sudah dibaca baru bisa absen. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tugasnya itu tugas yang tidak berat. Kalian hanya membaca sebuah teks eksposisi. Ibu rasa kalian sudah pintar membaca ya. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap pakai masker.